Tips dan trik itu hadapi UTBK atau SNMPT. Hai, aku Azani dan ini dia videoku. Kali ini aku mau share 10 tips dan trik gitu lolos UTBK atau SNMPT. Buat kalian yang lagi persiapan, semangat ya. Aku akan share berdasarkan pengalaman aku yang lolos baik dari tahap jenjang S1 juga S2, baik masuk PTN juga tips dan trik yang aku gunakan sehingga aku dapat beasiswa untuk kuliah di jenjang S1 dan juga selesai di kuliah S2. So, ini dia guys videonya. Tips dan trik yang ke-1 dari 10 tips. Pertama, tentukan target goals yang jelas yang akan kamu tuju. Ini sangat penting dan banyak banget dilupakan oleh teman-teman yang biasanya berjuang, entah itu di SNMPT atau tes masuk UNIP atau juga di tes saat waktu akan apply beasiswa. Karena target itu menjadi hal yang paling penting agar kamu nantinya bisa konsisten dalam baik itu berlatih atau juga menentukan goals-goals yang akan kamu tuju supaya menjadi penyemangat ketika kamu bosan atau mengalami struggling di tengah-tengah perjalanan. Tips kedua, buat strategi-strategi berikut rencana untuk mencapai goals kamu yang sudah kamu lakukan di tips ke-1 sebelumnya. Buat kalian yang bingung strategi itu seperti apa sih? Ini bisa jadi berupa trik-trik gitu seperti pengambilan kampus, jurusan, maupun peluang kamu diterima di salah satu kampus. Bisa juga strategi ini adalah strategi yang akan kamu gunakan agar kamu bisa memahami materi ataupun soal dengan cepat, juga strategi-strategi yang menurut kamu sesuai dengan kamu banget. Tips yang ketiga dan paling banyak banget dilupakan dan mungkin kadang-kadang disepelekan untuk dilakukan. Tips ketiga ini akan membantu tips kedua tadi. Karena kamu mau membuat strategi, tentunya kamu harus memahami mana yang menjadi kelebihan dan juga mana yang menjadi kekurangan kamu. Dan ini sangat penting loh. Tips keempat, sebelum mulai persiapan belajar, lakukan pengujian menggunakan soal full untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan kamu dalam menguasai materi dan soal-soal. Kamu bisa aksesnya di berbagai platform seperti di internet dan juga media-media sosial lain yang menyediakan latihan soal secara full. Dan langkah ini pernah aku lakukan pas waktu mau ikut pertama kali tes TOEFL. Jadi aku coba-coba mengerjakan full dulu sebelum aku belajar, biar lebih mantap dan kita nggak salah langkah dan membuang-buang waktu. Tips kelima, buat evaluasi terhadap hasil tes pada tips sebelumnya dengan membagi materi atau soal ke dalam 4 kategori, yaitu soal yang kriterianya belum dipahami, kurang dipahami, dipahami tapi masih butuh latihan dan sangat kamu pahami. Ini sangat berguna biar kamu menentukan strategi jitu untuk latihan soal atau menguasai materi-materi dan bisa menghemat waktu juga. Tips ke-6, rajinlah berlatih soal dan ikut tryout. Ya, walaupun tryout ini bukan benar-benar jelas soalnya sama, tetapi kita punya gambaran dan tentunya kita berlatih untuk manajemen waktu. Selain manajemen waktu, kita juga berlatih soal-soal dengan tipe-tipe yang mudah-mudahan tipe-tipe tersebut tuh hampir sama dengan soal yang nanti keluar. Kalaupun tidak, nanti kita semakin mengasah pemahaman kita. Tips ke-7, cermatilah nilai yang diperoleh termasuk waktu yang dihabiskan setiap latihan soal. Buat kalian yang suka ikut tryout, ini juga berlaku ya. Jadi setiap kalian latihan soal atau juga tryout, kalian harus hitung juga manajemen waktunya, baik itu soal secara keseluruhan maupun per soalnya. Tips ke-8, pahami materi dengan gaya belajar yang sesuai dengan kamu. Gaya belajar sendiri macam-macam, jadi kamu harus tahu dulu gaya belajar kamu tuh gaya belajar seperti apa. Apakah visual, auditorial, atau kinestetik. Dan gaya belajar ini sangat membantu banget loh keberhasilan kita saat mengikuti ujian. Karena dengan gaya belajar yang tepat, maka kita juga bisa menghemat waktu dan membagi waktu tidak hanya untuk persiapan ujian, juga untuk waktu-waktu yang kita butuhkan untuk juga istirahat, menjaga kesehatan tubuh kita tentunya. Tips ke-9, mencari informasi UTBK atau SNMPT secara berkala. Jadi selain kamu belajar materi dan juga latihan-latihan soal, jangan lupa untuk terus update informasi UTBK atau SNMPT ini biar kamu nggak ketinggalan info-info update dan juga bisa mempersiapkannya lebih matang. Dan tentunya kita nggak tahu ya, di selama perjalanan SNMPT ini apakah jadwalnya itu akan tetap atau mungkin ada perubahan dan lain sebagainya. Jadi untuk meminimalisir segala kemungkinan, jangan lupa ya, kamu harus update terus info-info termasuk info-info materi-materi atau soal-soal terupdate. Tips ke-10 atau tips yang terakhir di video ini,
Jangan lupa menghitung peluang masuk jurusan dan PTN yang diinginkan. Nah, sebenarnya ini di tips pertama tadi udah disampaikan ya, masuk ke dalam strategi. Tapi di sini aku lebih mengingatkan lagi bahwa tips 10 ini sangat-sangat banget harus kamu lakukan. Biar kamu nggak asal ikut tes, tetapi kamu juga sudah memperhitungkan terkait peluang kamu masuk ke universitas atau jurusan yang kamu tuju. Untuk tips-tips lainnya seperti tips menentukan gaya belajar, tips ketika kamu memahami materi, mengisi soal, dan juga tips persiapan menjelang hari H ujian akan aku share lagi di video-video yang akan datang. Jadi jangan lupa ya, kalau misalkan video ini bermanfaat, kalian bisa like, comment, share, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oh ya, sahabat ilmu juga akan terus update info-info tentang SNBT ini, tidak hanya tips dan trik, juga akan share materi-materi dan juga soal-soal, terutama soal TPS. Jadi jangan lupa ya, aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Thank you udah nonton, jangan lupa subscribe.